Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo Sobat ASN semuanya, kembali lagi bersama saya Anang Rian Ramadianto, peserta Latsar Mahkamah Agung Republik Indonesia, bekerja sama dengan Balai Diklat Keagamaan Makassar. Saya dari Angkatan 9 di kelompok 2 akan menjelaskan secara singkat mengenai Smart ASN. Di slide pertama, kita akan mempelajari mengenai pengertian literasi digital. Ruang digital merupakan lingkungan yang kaya akan informasi, keterjangkauan atau affordances yang dirasakan dari ruang ekspresi, mendorong produksi berbagai diskusi dan evaluasi opini publik melalui cara tekstual. Dikutip dari Barton dan Lee 2013. Dan menurut Jones dan Hafner di tahun 2012, literasi di sini bukan sekedar cara untuk membuat makna, tetapi juga cara berhubungan dengan orang lain dan menunjukkan siapa kita. Di slide selanjutnya, kita akan mengetahui mengenai peta jalan literasi digital. Baik, peta jalan literasi digital tahun 2021 sampai 2024 yang disusun oleh Kominfo, Siberkrasi, dan Deloitte pada tahun 2020 menjadi panduan fundamental untuk mengatasi persoalan terkait percepatan transformasi digital dalam konteks literasi digital. Dalam peta jalan ini, dirumuskan kurikulum literasi digital yang terbagi atas 4 area kompetensi, yaitu kecakapan digital atau digital skills, budaya digital atau digital culture, etika digital atau digital ethic, dan keamanan digital atau digital safety. Selanjutnya, mengenai lingkup literasi digital. Lingkup literasi digital berfokus pada pengurangan kesenjangan digital atau digital divide dan penguatan literasi digital. Kedua hal ini terkait erat dengan peta penguatan literasi digital dari Presiden dan gerakan literasi digital dari Kominfo. Adapun implementasi literasi digital merupakan gerakan literasi nasional dalam materi pendukung literasi digital dari Kemendikbud tahun 2017. Juga telah menggariskan beberapa indikator terkait penguatan literasi digital di basis sekolah, masyarakat, dan keluarga, yaitu berbasis kelas, berbasis budaya sekolah, berbasis masyarakat, dan berbasis keluarga. Selanjutnya, dalam cakap di dunia digital, perlu adanya penguatan pada yang pertama, pengetahuan dasar menggunakan perangkat keras digital seperti HP ataupun PC. Selanjutnya, pengetahuan dasar tentang mesin telusur search engine dalam mencari informasi dan data, memasukkan kata kunci, dan memilah berita yang benar. Pengetahuan dasar tentang beragam aplikasi chat dan media sosial untuk berkomunikasi dan berinteraksi, mengunduh, dan mengganti settings. Pengetahuan dasar tentang beragam aplikasi, dompet digital, dan e-commerce untuk memantau keuangan dan bertransaksi secara digital. Lalu, berbicara dalam etika di dunia digital, perlu adanya penguatan pada yang pertama, pengetahuan dasar akan peraturan, regulasi yang berlaku, tata krama, dan etika berinternet. Selanjutnya, pengetahuan dasar membedakan informasi apa saja yang mengandung hoax dan tidak sejalan seperti pornografi, perundungan, dan lain sebagainya. Pengetahuan dasar berinteraksi, partisipasi, dan kolaborasi di ruang digital yang sesuai dalam kaidah etika digital dan peraturan yang berlaku. Serta pengetahuan dasar bertransaksi secara elektronik dan berdagang di ruang digital yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dan dalam aman bermedia digital, perlu adanya penguatan pada pertama, pengetahuan dasar fitur proteksi perangkat keras, kata sandi, dan fingerprint, pengetahuan dasar memproteksi identitas digital, kata sandi. Pengetahuan dasar dalam mencari informasi dan data yang valid dari sumber yang terverifikasi dan terpercaya, memahami spam dan phishing. Pengetahuan dasar dalam memahami fitur keamanan platform digital dan menyadari adanya rekam jejak digital dalam memuat konten bersosmed.
pengetahuan dasar perlindungan diri atas penipuan atau scam dalam transaksi digital, serta protokol keamanan seperti PIN dan kode autentikasi. Dan yang terakhir adalah implementasi literasi digital dan implikasinya. Dunia digital saat ini telah menjadi bagian dari keseharian kita. Berbagai fasilitas dan aplikasi yang tersedia pada gawai sering kita gunakan untuk mencari informasi bahkan solusi dari permasalahan kita sehari-hari. Durasi penggunaan internet harian masyarakat Indonesia hingga tahun 2020 tercatat tinggi, yaitu 7 jam 59 menit, dikutip dari APJII 2020. Angka ini melampaui waktu rata-rata masyarakat dunia yang hanya menghabiskan 6 jam 43 menit setiap harinya. Bahkan, menurut hasil survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, tahun 2020 selama pandemi COVID-19, mayoritas masyarakat Indonesia mengakses internet lebih dari 8 jam sehari. Pola kebiasaan baru untuk belajar dan bekerja dari rumah secara daring ikut membentuk perilaku kita berinternet. Literasi digital menjadi kemampuan yang wajib yang harus dimiliki oleh masyarakat untuk saling melindungi hak digital setiap warga negara. Baik, sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Selamat berjumpa lagi dan salam ASN.